أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah di kesempatan yang berkah ini kita kembali meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan. Jika sebaliknya kalian mengkufuri, mengingkari nikmat Allah, maka ketahuilah bahwa azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa di dunia ini manusia terbagi kepada dua bagian. Manusia terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Mereka gunakan kenikmatan itu untuk beribadah, untuk mentaati Allah, untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, Allah akan tambahkan lagi nikmat yang lebih besar dari apa yang telah dia dapatkan. Ada golongan yang kedua, golongan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia ini. Allah lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan di dunia ini. Lalu kemudian nikmat yang Allah berikan itu dia gunakan untuk memaksiati Allah, untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih. Para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok ini dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saba. Dalam surah As-Saba Allah menyebutkan golongan yang pertama, yaitu keluarganya Nabi Daud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Dauda minna fadla." Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud karunia-karunia, nikmat-nikmat yang begitu besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid." Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah Nabi Daud memiliki suara yang indah. Dengan suaranya yang indah tersebut, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertasbih, beliau bertakbir, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan pujian, tasbihan serta zikir yang dibaca oleh Nabi Daud diikuti oleh gunung-gunung dan diikuti oleh burung-burung. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang ikut berzikir kepada Allah. Bahkan gunung-gunung dan benda-benda mati yang lainnya, pepohonan, ikut berzikir, memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana yang ditasbihkan, sebagaimana yang dizikirkan oleh Nabi Daud. Kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid, dan kami berikan kenikmatan kepada Nabi Daud adalah kami lunakkan besi. Besi itu di zaman Nabi Daud diberikan oleh Allah ilmu. Ilmu bagaimana melunakkan besi, dengan tersebut besi bisa dijadikan benda-benda, wadah-wadah. Besi itu bisa dijadikan pakaian, bisa dijadikan pakaian besi, dan seterusnya. Ini kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Dan kenikmatan itu disyukuri oleh Nabi Daud, sehingga bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi Daud ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada generasi yang berikutnya. Siapa generasi yang berikutnya? Nabi Sulaiman alaihi salam. Wali Sulaiman ar-rih, kata Allah. Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan kemudahan untuk menundukkan angin. Wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Dengan angin tersebut beliau mudah pergi kemana-mana dengan waktu yang singkat. Di mana orang menghabiskan perjalanan selama 1 bulan lamanya, beliau dengan angin yang beliau bisa tundukkan 1 hari sampai pada tempat tujuan. Orang lain bisa sampai 1 bulan lamanya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk menundukkan tidak hanya manusia, tapi jin ikut patuh tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud tatkala mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ini. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Ini kelompok yang kedua. Golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang dari kaum Saba yang ada di Yaman ketika itu. Kita sebut sering mendengarnya dengan negeri Saba. Ya, kaumnya disebut dengan kaum Saba. Mereka diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah jannatani an yaminin wa shimal. Mereka memiliki 2 kebun yang besar dari kiri dan kanan mereka. Kebun itu ditumbuhi dengan pepohonan yang luar biasa, berbuahan, panen yang melimpah, sehingga tidak ada orang yang kelaparan di saat itu. Dan mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sebuah tembok yang besar, sehingga wadi itu adalah bisa diterjemahkan lembah yang begitu besar. Mereka pagari dengan tembok yang kokoh dan kuat, sehingga air itu tidak kemana-mana. Air itu terkumpul di dalam wadi itu. Lalu kemudian ketika mereka membutuhkan air, tinggal mereka alirkan saja sedikit ke kebun-kebun mereka. Ketika mereka butuh air, mereka tinggal buka saja wadi yang mereka sudah tembok begitu besar, tempat berkumpulnya air. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi apakah kenikmatan itu disyukuri oleh mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aradu. Mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fa arsalna alaihim sailal arim. Maka kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, banjir bandang. Sehingga tembok yang kokoh tadi untuk menghalangi air hancur, sehingga terjadinya banjir bandang. Yang kebun mereka yang luar biasa telah menghasilkan begitu produktif kebun tersebut, berlimpah ruah hasil daripada kebun para petani-petani ketika itu hancur, habis, ludes. Tidak ada lagi kebun-kebun yang mereka banggakan, kena banjir bandang yang Allah kirimkan kepada mereka. Lalu kemudian setelah habis kebun tersebut, Allah tumbuhkan pepohonan yang buahnya pahit, yang pohonnya berduri. Tidak ada lagi pohon-pohon yang mereka banggakan dari buah-buahan hasil dari kebun itu. Yang ada setelah banjir adalah pepohonan yang berduri dan menghasilkan buah yang begitu pahit. Ini adalah balasan
dari Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan, lalu mereka tidak syukuri. Oleh karena itu, kita umat yang diberikan pemahaman, yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal memilih dari salah satu dua kelompok yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tersebut. Barakallahu li lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Apa itu syukur? Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Qayyim mendefinisikan syukur adalah zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdi thana'an wa'tirafan. Seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala lisannya mampu memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, wa'tirafan, lisannya mampu mengungkapkan bahwa nikmat yang didapatkan saat ini berasal dari Allah. Itu syukur. Tidak cukup sampai di situ. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Seorang dikatakan bersyukur apabila terlintas di dalam hatinya kesaksian-kesaksian yang baik terhadap Allah, pujian-pujian yang baik terhadap Allah, dan cinta kepada Allah. Itu pekerjaan hati. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Seseorang dikatakan bersyukur apabila dia menggunakan anggota tubuhnya untuk tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur yang sebenarnya, yaitu lisan mengucapkan memuji Allah, hati mengakui dan cinta kepada Allah. Kemudian mana buktinya? Buktikan dengan bukti nyata. Anggota tubuh kita mentaati, tunduk, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur yang sebenarnya. Oleh karena itu para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akankah kita katakan mereka-mereka yang mensyukuri nikmat Allah dengan berpesta porah, dengan iringan musik-musik, bernyanyi-nyanyi, bergoyang-goyang, dan di tengah-tengah mereka terjadinya perkumpulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, inikah dikatakan syukur? Akankah seseorang itu dikatakan syukur tatkala dia tidak mengerjakan solat 5 waktu? Apakah seseorang itu dikatakan bersyukur wajahnya jarang terlihat datang ke masjid? Akankah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah tatkala dia menjauhkan dirinya dari Al-Quran? Akankah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah dia tidak menambah ilmu agamanya dengan duduk di majelis ilmu? Apakah ini orang pantas dikatakan bersyukur? Benar-benar bersyukur terhadap nikmat Allah? Tidak. Seorang dikatakan pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur adalah ketika dia mempraktekkan apa yang telah didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Oleh karena itu, para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah ini adalah ibadah yang berat, sulit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Cuma sedikit, kata Allah, qalil, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur, tidak banyak. Maka untuk mempraktekkan, untuk mengetahui apakah kita ini benar-benar hamba Allah bersyukur, lihat diri kita. Apakah selama ini kenikmatan, fasilitas yang Allah berikan di dunia ini kita benar-benar gunakan untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah, atau untuk sebaliknya kita maksiati Allah Subhanahu wa taala? Jika kita mendapati diri kita bermaksiat kepada Allah, ketahuilah, hati-hatilah, bisa jadi itu akan menjadikan kesengsaraan bagi kita, penderitaan hidup kita. Bisa jadi itu merupakan kehancuran bagi kita kelak, baik itu di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Lihatlah bagaimana para nabi, para rasul
Mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nabi kita tercinta, apalagi kurang yang Allah berikan kepada beliau. Seseorang yang sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang pertama sekali membuka pintu surga itu adalah Nabi kita. Tapi lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat tersebut. Diceritakan oleh Aisyah, beliau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat luar biasa. Beliau salat malam, saking lamanya berdiri saat mengerjakan salat malam tersebut sampai bengkak kaki beliau, sampai pecah kaki beliau. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Bukankah engkau adalah sosok orang yang telah diampuni dosanya? Bukankah engkau sosok orang yang sudah dijamin masuk surga? Apa ini semua ibadah yang kamu lakukan?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakurah?" Aku ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak. Para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dan minta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang sedikit tersebut. Dijadikan orang-orang yang sedikit, karena Allah mengatakan hanya sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.